partisipasi saudara dalam pemilu itu harus ada undangan untuk mencoblos, harus ada undangan dulu. Jadi undangan ini harus kita kejar. Yang kedua, nanti begitu sampai di TPS, ya mohon izin agar supaya kartu suara yang warna abu-abu, pilihan wakil presiden dan wakil presiden ini harus betul-betul dibuka dan kemudian dilihat apakah masih bersih, masih suci. Nah kemudian nanti dibawa di bilik suara dan kemudian nanti dicoblos nomor 3 tentunya. Tapi sekali lagi proses di TPS itu benar-benar harus didokumentasikan. Kalau ada kecurangan segera dilaporkan ke TPN melalui super app GPMMD 3 ini. Di situ sudah ada fiturnya, silakan unggah ya, relawan dan saksi silakan unggah foto C1, kemudian foto plano C1, dan kalau ada foto dari C2 yang isinya adalah kecurangan-kecurangan di TPS. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, pemilu Pilpres sudah di ujung pintu. Kalau tidak salah kurang 3 minggu, kurang bahkan. Tanggal 14 Februari 2024 kita akan melakukan pemilihan calon anggota legislatif, anggota DPD maupun yang paling penting ini adalah kita akan memilih presiden tahun 2024 sampai 2029. Nah, ada pertanyaan publik bahwa biasanya setelah pencoblosan itu pasti ada yang namanya exit poll yang dikeluarkan oleh lembaga survei, kemudian sorenya ada quick count dan sebagainya. Dan yang paling penting bagaimana memonitor agar suara ini benar-benar bisa murni apa adanya tanpa ada rekayasa, dan ini bisa menjadi pembelajaran demokrasi kita. Nah, untuk itu kita akan membicarakan hal ini dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Apakah dari TPN Ganjar Mahfud ini sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mengantisipasi kalau terjadi, mohon maaf dalam tanda kutip, kecurangan-kecurangan pemilu yang bisa saja terjadi. Untuk itu hari ini saya kedatangan tamu dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Dr. HM Zaki Sirot, SH, CH, MH. Beliau ini orang yang sangat paham tentang aplikasi yang akan diterapkan oleh TPN dalam memonitor semua masukan-masukan maupun pergerakan dari pemenangan Ganjar dan Mahfud. Ikuti diskusi saya dengan Mas Zaki yang kebetulan hari ini lengkap dengan atribut Ganjar Mahfud. Sat-set tas-tes. Wah, selamat datang Mas Zaki. Siap Mas Rudi. Nah Mas, ini ada pertanyaan saya berkali-kali. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ini sampai seberapa besar persiapannya untuk memonitor, ya kalau nanti saksi-saksi itu memberikan laporan, ya memang saksi ada laporan dari KPUD ataupun KPPS dan sebagainya, tapi mohon maaf nih Mas, bukan kita suuzon, tapi biasanya kan ada data-data pembanding yang harus kita siapkan. Nah, pertanyaan publik yang dititipkan kepada saya, seberapa persiapan dari TPN untuk mengantisipasi hal ini? Yes. Jadi pertanyaan publik yang dititipkan Pak Rudi ini sudah tercover di dalam super app GPMMD 3 ini. Apa itu? Super app GPMMD 3. Nama aplikasi ini yang sudah di-launching oleh TPN pada tanggal 30 Desember tahun Super app 2022. GPMMD 3. Siap. Oke. Ya. Publik bisa lihat di mana? Ya, jadi sementara ini masyarakat luas bisa mendownload di Play Store, ya, karena di App Store-nya masih dalam
Developing. Oh gitu. Jadi ini penting sekali, ternyata mereka sudah mempersiapkan namanya kalau di Play Store GPMMD 3. 3 ya, yang sudah diperbarui, yang sudah di Kalau yang belum di upgrade masih GP8. GP8. Oh itu ya. Iya. Nah, jadi sahabat Indonesia, ini penting sekali bagi siapapun pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD maupun saksi-saksi di seluruh Indonesia yang menyaksikan podcast saya ini. Buka di Android, ada Play Store, buka GPMMD 3, atau kalau tidak ada dibuat GP8 Ya, gitu ya. betul. Nah, jadi GP8 yang bagi Play Store-nya yang belum diupdate, dan kalau sudah pasti akan muncul GPMMD 3. Oke gitu. Nah, di situ itu apa saja ya? Fitur-fiturnya apa saja? Ya. Jadi pada prinsipnya tim dari MotoGP ini menyiapkan aplikasi ini untuk sebelum election dan sesudah election. Oke. Jadi dari 4 aplikasi yang diluncurkan oleh TPN, maka aplikasi Super App ini namanya, diberi nama langsung oleh TPN, Super Apps GPMMD 3 ini adalah sebetulnya dirancang untuk menyiapkan bagaimana semua relawan saksi yang mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD ini untuk menyiapkan diri untuk dukungan, untuk kemudian canvassing, ya, kemudian membaca visi misi Mas Ganjar lewat aplikasi ini. Itu ada semua itu fiturnya sebelum ada semua. Bahkan keaktifan masyarakat yang mendownload GPMMD 3 ini kita berikan namanya GP Point. Ya, setiap dia ngeklik berita ada poinnya, share berita ada apa poinnya. benefit GP poinnya itu? Kita menyiapkan misalnya kaos yang nanti ditandatangani Mas GP untuk kemudian bisa ketemu langsung dengan Mas JP di dalam acara online gitu lewat aplikasi ini. Itu sebelum election 14 Februari. Oh, jadi malah di luar ekspektasi saya, ternyata lebih komplit lagi ya. Jadi makanya diberi nama Super App itu. Super App GPMMD. Ya. Nah, sebelum masuk ke sana lagi Mas, saya ulang lagi. Sebetulnya aplikasi ini yang pertama kali mendevelop adalah MotoGP. Kemudian diadopsi oleh TPN. Ganjar Pranowo. Kita kemudian masuk karena kita mengajukan aplikasi ini, kemudian di situ uji oleh tim dari TPN sebelum memang betul-betul layak untuk di launching kepada masyarakat. Berarti ini sekarang sudah layak berarti dia? Iya, sudah resmi oleh TPN. Berarti ini secara ofisialnya sudah menjadi aplikasi resmi dari tim pemenang nasional GPMMD. Nah, fiturnya selain masa kampanye ada visi misi dan sebagainya. Nah, ini yang paling krusial yang saya tanya tadi, pada saat election. Oh iya. Nah, ini apa yang bisa dimonitor dari aplikasi? Ya, Mas Rudi dan masyarakat Indonesia semuanya ini nanti yang sudah mendaftar sebagai relawan dan tentunya saksi baik dari partai politik maupun nanti ada saksi yang dari relawan itu bisa memanfaatkan Super App GPMMD 3 ini untuk mengawal di TPS-nya. Ya, mengawal di TPS-nya. Kita berharap bahwasanya semua pemilih nanti memeriksa dulu kartu suara, surat suara yang abu-abu itu, kemudian diperiksa dulu apakah bersih, baru nanti masuk ke bilik suara. Nah, dari situlah kemudian kalau ada kecurangan di TPS itu, maka masyarakat yang terdaftar di DPT TPS itu bisa memfoto kecurangan itu, kemudian mengunggah di lapor lapor Ganjar. Ada di dalam fitur Super App kami ini. Secara individual bisa? Bisa. Kalau dia adalah sudah masuk ke aplikasi. Nah, ini sudah masuk di aplikasi. Pada saat orang pertama kali mendownload, nah klasifikasi apa yang bisa kita lihat di situ? Apakah saya misalkan, saya rakyat jelata masuk itu sebagai bisa partisipan. Ya. Nanti kemudian yang kedua simpatisan. Ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah relawan. Ya.
dan yang terakhir adalah saksi. Saksi itu yang ada di TPS. Oh, Nanti saksi yang ada di TPS fiturnya beda-beda pasti ya? Ya, hanya 2 yang bisa melaporkan di kecurangan TPS, relawan dan saksi. Hanya itu. Jadi masyarakat tidak akan bisa memasukkan informasi itu ke situ supaya aplikasi ini tidak crowded nantinya. Oke, artinya begini, berarti kalau ada individu seperti saya menemui kecurangan, saya harus lapor ke relawan setempat ya? Kan ada di saksi di dalam ada. Oh, bisa lapor lewat itu ya? Iya, bisa saksi. Nanti saksi itu akan bertugas mencatat di C2 ya, formulir C2 di TPS itu supaya nanti kemudian laporan ini terdokumentasi dan resmi menjadi kecurangan di TPS. Nah, itu kemudian difoto dan di video unggah ke aplikasi. Kita sudah sediakan ada fitur di situ yang bisa menampung foto dan video. Mas Zaki, nanti pemilu tahun 2024 ini kan diikuti sekitar 200 juta 4 atau 5 juta ya, sebagai pemilih tetap. Nah, sekuat apa aplikasi ini menampung kalau terjadi sesuatu? Servernya apa bisa dijamin bisa aman? Secara teknologi karena sudah diuji oleh ahli-ahli di TPN, ini memungkinkan untuk menjadi alat bantu daripada tim pemenangan nasional. Oke, sudah jadi diuji. Aman ya? Insya Allah aman. Tidak akan terjadi crash atau apa gitu ya? Ya, namanya teknologi, tapi kita sudah penetrasi serangan-serangan ke aplikasi ini lama ini. Pernah ini ya? Lama sekali sebelum di-tok oleh TPN ini lama, uji cobanya lama. Oke. Jadi secara teknologi sebetulnya sudah lolos gitu secara teknologi. Artinya sudah teruji menghadapi serangan-serangan kalau misalkan ada Insya Allah Mas. Ya, insya Allah. Ya. Ya. Jadi artinya masyarakat pemilih akan aman ya gitu. Ya, keamanannya sudah dijamin di kita mengacu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mas, satu lagi terkait dengan tabulasi. Ya, itu mulai dari TPS itu kan berjenjang. Ya. Gitu ya. Nah, apakah ini bisa dimonitor juga di dalam aplikasi ini? Jadi sesuai dengan peraturan KPU bahwa saksi dan masyarakat, dalam hal ini kita masukkan saksi dan relawan itu bisa memantau tim pemenangan nasional ini untuk melaporkan semua yang terjadi di TPS maupun kemudian nanti saat perhitungan berjenjang sampai KPU RI. Jadi dipantau itu semua, kita sudah sediakan itu di fitur khusus kawal kotak suara. Ada di situ, ya. Di situ ada nanti pilihan-pilihan kecurangannya apa di situ, ya. Sudah semua kita masukkan. Karena memang ini adalah mempotret apa yang terjadi dari sejak sebelum TPS sampai di dalam perhitungan KPU RI, supaya apa? Supaya kita mempunyai basic data untuk mengcounter seandainya ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam pungut hitung di TPS. Jadi kami sudah rapat dengan teman-teman di saksi dan pelaporan. Nanti semuanya akan diberi pembekalan untuk meng-download daripada super app GPM MD3 ini. Jadi mereka akan di-training juga dong menggunakan ini? Rencananya begitu. Rencananya begitu. Jadi supaya kemudian nanti kita juga punya alat bantu ini juga akan membantu dari TPN untuk mengetahui juga hasilnya realnya. Ya, sebelum real count nanti di KPU ini sudah bisa mulai sejak perhitungan selesai itu sudah bisa dilaporkan ke TPN melalui aplikasi plus bukti C1 maupun C1 plano maupun C2. Jadi tiga-tiganya bisa masuk. Tiga-tiganya masuk. Dan kami minta kepada masyarakat, khususnya relawan dan saksi, agar memvideo apa yang terjadi di perhitungan suara di TPS itu di video supaya itu menjadi bukti yang tidak bisa direkayasa. Kalau foto masih bisa direkayasa, Mas. Ya, masih bisa direkayasa. Jadi video ya. Yang merekayasa nanti pasti akan menggunakan foto yang direkayasa itu. Tapi kita punya video. Supaya kalau kemudian nanti akan saling membuktikan, itu kita punya videonya di TPS mana,
perhitungannya pasangan nomor 3 dapat berapa, itu semua terekam. Kalau hanya foto, mungkin nanti kita kalah, ya karena dia juga punya foto juga atau punya dokumen yang apalagi sudah dirubah misalnya. Editan foto dah. Nah, kan teknologi editan luar biasa. Nah, kita menganggap bahwa video ini agak sulit untuk diedit karena ada pergerakan naik turunnya dan seterusnya. Jadi nanti hasil dari laporan semua saksi yang di seluruh TPS Indonesia ini itu bisa juga menjadi alat untuk counter realcon dari KPU juga. Jadi pertama untuk quick count. Pasti. Ya, kemudian seandainya nanti ada sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Tapi kan itu setelah KPU realcon maksudnya. Ya, tapi kan ini akan menjadi basic data daripada TPN untuk bertarung di situ. Mudah-mudahan kita hanya pihak terkait, kan gitu, artinya menang gitu. Tapi ini kan bukti penting, Mas Rudi. Ya toh? Yang ketiga nanti untuk pembanding dari realcon sesungguhnya. Apakah konon kabarnya kan dari pemilu ke pemilu akan ada kecurangan setelah masuk ke hitung cepat itu, nanti dipotong di situ. Maka kita juga punya alat bukti pembanding di situ, counter. Karena dengar-dengar nih Mas Jaki, karena dari kelompok tertentu itu sudah mengorkestrasi lembaga survei tertentu untuk menggiring opini publik. Ya, ini yang berbahaya. Makanya waktu itu saya bertanya ini, kapan ini TPN Ganjar Mahfud mempunyai tools yang bisa mengcounter itu, dan ternyata sekarang sudah ada. Namanya Super App GP MMD3. Itu yang pentingnya. Saya jadi ikut lega ini sebagai pemilih. Jadi ini lama, Mas. Aplikasi ini lama, kita berapa tahun di develop? Berapa bulan, sorry? Ya, sebetulnya kalau dari sisi substansi adalah seusia pemilu itu sendiri. Karena kami ini kan adalah bagian aktif dari proses pemilu dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu berikutnya. Nah, ini semua ada di sini. Sebetulnya ada di sini. Jadi bagaimana presiden dan wakil presiden itu melakukan kampanye, ada kemudian bagaimana masyarakat yang akan melakukan haknya untuk berpartisipasi, itu semua terlindungi dengan ini gitu. Jadi alat ini akan melindungi suara rakyat. Gitu. Termasuk untuk melindungi kalau ada kecurangan. Oh iya, Pak, mesti gitu. Sebelum maupun sesudahnya. Semua terputar di sini. Kalau berarti sebelum misalkan, itu apakah ada admin yang bisa mengcounter cepat begitu? Jadi admin kami bisa melacak. Misalnya kalau dari Jogja ini misalnya ada yang lapor kecurangan, kita bisa tahu nanti di titik mana dia melapor, itu bisa tahu. Kita bisa langsung koordinasi dengan tim hukum nasional Ganjar Mahfud maupun tim daerah gitu, supaya itu menjadi bagian yang harus diatensi dan nanti akan menjadi bagian yang ditata rapi untuk seandainya ada sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Mas, yang paling rawan itu kan suara dari desa, kemudian dipindahkan lagi ke kecamatan, pindahkan ke kota. Ini kan rawan ini, karena semuanya masih manual kan, Mas. Ini manipulasi ini kan rawan sekali gitu. Jadi dengan ini kan bisa dikontrol. Kalau terjadi apa-apa bisa dikontrol. Misalkan suara dari desa A, jumlahnya Ganjar Mahfud 100.000, ternyata di sana berkurang. Kan kita bisa kontrol, itu bisa ya. Jadi alat ini akan menjadi alat bantu yang sangat efektif untuk tim pemenang. Seandainya ada pihak lain yang akan melakukan kecurangan, ini akan menjadi bukti ya yang bisa dibandingkan dengan apa yang kemudian terjadi tadi, kecurangan-kecurangan tadi. Kalau kemudian kita melupakan aplikasi ini, kita mau membuktikan apa? Kita kan hanya bilang katanya. Nah, inilah yang kemudian kita akan susun rapi supaya nanti kalau ada di desa atau di mana dalam hitungan berjenjang itu kemudian ada gap, ada kecurangan, kita bisa mengontor. Tim hukum akan mendasarkan ini nantinya untuk bisa mengkontor kepada kecurangan itu, dan kemudian kita mengedukasi kepada publik bahwa kecurangan itu di sini. Artinya, menurut Mas Jaki, siapa ya rakyat Indonesia yang harus memiliki apps ini? Semuanya wajib memiliki ya? Wajib, terutama yang akan menjadi pendukung dari Ganjar Mahfud. Wajib. Jadi semuanya di TPS itu kita
harapkan ya untuk termasuk rakyat biasa ya perlu pemilih yang ada di TPS, pemilih yang di TPS, terutama anak-anak muda ya, walaupun sekarang belum iPhone-nya belum masih developed nih, mudah-mudahan nanti segera secepatnya ini bisa di launching juga untuk kira-kira kapan, Mas? ya ini masih di jadi ada beberapa teknis yang tapi mungkin kita berharap sebelum tanggal 14 mudah-mudahan nanti teman-teman teknis ya Mas ya bisa para developer itu ya. Ya. Karena sekarang anak-anak muda kan banyak yang menggunakan iPhone. Ya. Oke, terakhir Mas ya. Jaki, ini penting saya berikan kesempatan Mas Jaki untuk menyampaikan ke publik, ke masyarakat tentang aplikasi ini. Ya. Jadi semua pemilih ya yang ada di DPT nasional silakan cek, saudara masuk di DPT yang ada belum. Kalau belum segera urus ya dengan administrasi tentu saja KTP, dan jangan lupa nanti harus mengkontrol bahwa partisipasi saudara dalam pemilu itu harus ada undangan untuk mencoblos, harus ada undangan dulu. Jadi undangan ini harus kita kejar. Yang kedua, nanti begitu sampai di TPS, ya mohon izin agar supaya kartu suara yang warna abu-abu pilihan wakil presiden dan wakil presiden ini harus betul-betul dibuka dan kemudian dilihat apakah masih bersih, masih suci. Nah kemudian nanti dibawa di bilik suara dan kemudian nanti dicoblos nomor 3 tentunya. Tapi sekali lagi proses di TPS itu benar-benar harus didokumentasikan. Kalau ada kecurangan segera dilaporkan ke TPN melalui super app GPMMD 3 ini. Sudah ada fiturnya, silakan unggah ya, relawan dan saksi silakan unggah foto C1, kemudian foto plano C1, dan kalau ada foto dari C2 yang isinya adalah kecurangan-kecurangan di TPS. Jadi 3 itu saya kira sudah cukup untuk menjadi bukti bahwasanya pemilu bersih, pemilu jujur, pemilu adil. Nah mudah-mudahan aplikasi ini akan membantu pemilu yang bertujuan untuk jujur, adil itu Mas. Oke, Mas Zaki terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita berbahagia sekali diundang di sini. Siap, makasih. Sahabat Indonesia, jangan lupa buka Play Store Anda di Android, ketik GPMMD3. Nah, itu bagi Android yang sudah diupdate. Kalau yang belum, coba lagi GP8. Ya. Nah, ikuti petunjuk yang ada di situ, lengkap. Kalau Anda rakyat biasa seperti saya, ya partisipan. Kalau mungkin ada lagi setelah partisipan apa? Simpatisan, terus kemudian relawan dan saksi. Itu ya. Sudah ada kategorinya. Daftar akun dulu, ya daftar akun diisi email, kemudian bla bla bla. Ikutin petunjuk di sana. Karena saya kebetulan barusan sudah download. Dan kemudian terlalu mudah, memang gampang kok. Ikutin saja petunjuk yang ada di situ, nama Anda siapa, terus kemudian nomor email dan segala macam, itu diikutin semuanya. Dan sekali lagi ini penting untuk menjaga pemilu jurdil dan luber. Jangan sampai hak kita dicurangi oleh siapapun. Kita harus menjaga demokrasi kita, itu yang paling penting. Dan ini adalah salah satu cara dari TPN Ganjar Mahfud untuk menegakkan demokrasi dengan cara menghargai suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan, dan melalui GPMMD ini suara Anda akan bisa dimonitor terus dan diamankan sehingga Anda dapat memilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa Play Store GPMMD 3 atau GP8. Ikuti petunjuknya, daftar akun dan ikuti semua fitur-fitur yang ada di situ. Dan saksikan detail penjelasan dari Mas Jaki Siro tadi. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.